Anyam to boleh. Bukan nonton nyonge. Si nyonge itu cuma mengingatkan ini masih kotor, jadi jangan sampai. Udah sana bersih punya sampian, jangan colak-colek punya saya ya. Enggak apa-apa lah, Kak. Biar bersihnya itu merata gitu. Iya, ini udah mengkilap ini punya saya. Ngapain, Mbak? Tangan nak. Tanya ngapain Oh, bersih-bersih nak. Oh, ini fotonya Mak sama Bapak ini waktu mantenan enggak? Foto kemantan. Kok foto Bukan foto pengantin nak. Bukan, Pak. Bukan. Nah, ini bukan foto pengantin deh, bukan foto pengantinnya Mak sama Bapak, bukan. Foto apa ini, Mak? Walah, kalau Nah, kamu kamu- udah tahu, Pengen tahu. enggak tahu. Nah, Walah, Bung Karno ini, Pak. Dulu. Nah, idiot. ya, Idiot, candre medure idiot, ya sama lah. ya. Ini fotonya Bung Fotonya Karno, Bung nak. Karno. Nih, Kok bersih-bersih foto kayak gini kenapa sih, Pak? lo. Ah, Gini, nah ini kan masih bulan-bulan Juni. Bulan Juni itu bisa dinamakan bulan Bung Karno. Itu nah. Bulan Bung Karno, Pak. Iya. Kenapa, Bung Pak? Karno. Kok Ya, disebut bulan Bung Karno? karena Bung Karno itu dulu lahirnya itu di bulan Juni, nah. Ya, Le, Gitu. tepatnya tanggal 6 Juni tahun 1901. Itu lahirnya Bung Karno kayak kue. Kayak kowek ya. Yang jelas kalau ngomong sama Ya anak. maksudnya kayak begitu. Nah, Gitu kayak loh. begitu nah. Jadi saya ulangi, kalau Bung Karno itu memang dulu lahirnya itu di bulan Juni, tanggal 6 Juni 1901. Ya, Tuh. dengerin. Kalau bapaknya sama maknya ngomong, diinget-inget ya. Iya, Dia, Pak. dia sampai kelopain. Aja kelalen caranya bahasanya mamake. Jangan lupa memakai. Iya, Mak. Iya, Mak. Jadi kamu itu juga harus ngerti nak. Gitu. Bapak ini ya tahu sejarahnya Bung Karno, Pak. Kalau bapak sama emak ini memang belum lahir nah. Cuma bapak itu sering baca Sering baca ya, Pak? baca sejarah gitu. Emak juga sering baca sejarah gitu loh. Jadi akhirnya tahu karena beberapa narasumber itu sama itu tentang nulis lahirnya Bung Karno. Tuh. Nah, Nek, Daru kepengen tahu, kepengen ngerti tentang sejarah Bung Karno. Ora apa-apa, tidak apa-apa kalau kamu pengen tahu tanya sama Bapak. Enggak apa-apa, Mak. Yo, ora apa-apa. Tanya ya, Mak. Harus Iya, nah kalau udah tanya. Oh. kalau udah tahu itu makanya dia pepatah mengatakan malu bertanya sekaki jalan. Iya, Pak. Betul, Pak. Nyasar nah kalau nggak tahu nanti tanya nah tanya. Kalau tanya udah bener, hobinya Bapak itu baca. Terutama favoritnya Bapak itu baca sejarahnya Bung Karno. Itu bukunya banyak dibaca sama Bapak teh. Buku sejarah bener buku Iya. banyak ngak bener bukan itu. Iya maksudnya inyong begitu. Buku sejarah tentang Bung Karno kayak kue. Kue kole. Dia kebanyakan pongak. Iya kayak begitu maksudnya Pak. Sudah, Pak, Mak. Aku itu mau tanya sejarahnya Bung Karno. Kok Iya, malah cekcok sendiri? Bukan saya ini memperjelas nah itu loh biar kamu nangkapnya juga jelas.
kalau banyak ngoak-ngoek yang tidak jelas, ya itu maksud. Kayak Oh bapak boleh. Jadi kamu kalau mau tanya, tanya nah. Jangan kamu nggak tanya nanti malah nggak karu-karuan gitu. Kalau bapak bisa jawab, bapak jawab. Kamu tadi ingat ya lahirnya? Oh ingat Pak, Tanggal berapa? tanggal 6 Juni Pak, 1901. Ya, Nah, benar. itu tanggal, bulan dan tahunnya. Iya. Nah, ada yang perlu diingat. Apa lagi? Nah, itu lahirnya Bung Karno itu kalau menurut apa itu tulisan Jawa, Ya, perhitungan Jawa itu harinya Kemis. Oh, Kemis Pon Pak. Kemis Pon. Pon. tahu Kemis? Tahu Pak. Apa Kemis? Kemis ya hari Pak. Kalau orang Jawa, mereka Kemis mereka are. Dina Dina. nih, ya harinya. Kalau kamu mau tanya, tanya. Tanya. Nah ini Pak, yang saya tanyakan Pak. Lahirnya Bung Karno ini di mana Pak? Tuh, kalau lahirnya nak, itu di Kampung Penili atau Kelurahan Penili. Pernah Surabaya Pak? Bener nak, Serbeje. Di Surabaya. Iya bener Le di Surabaya. Surabaya. Itu. Makanya kamu kudu bangga jadi orang Surabaya. Karena Surabaya itu jadi tempat kelahirannya Bung Karno. Kayak begitu. Biar kamu nggak lupa nanti tanya lagi. Buat apa Pak bersih-bersih? Oh. Jangan nah ya. Itu. Makanya Le, aja kelalen, diingat-ingat tanggal lahirnya Bung Karno sampai nektune harinya pasarannya. Ya. Oh iya Pak. Dan Bapak juga sedikit mau tak ceritakan. Jadi Bung Karno itu lahir mulai kecil itu sudah punya apa ya? Angan-angan. Apa Pak angan-angan? Apa bahasa Indonesianya angan-angan? Angan-angan itu Le, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu punya imajinasi lah kayak begitu. Imajinasi Pak. Iya. Pada mbu manasi. Masih punya imajinasi Bapak. Iyalah. Ngocak bireng laki. Ngomong sama orang laki, ya harus sabar lah. Saya ini kan sudah Apa? iya ini medik. Orang anak untune tidak ada giginya. Giginya bapak kan sudah habis. Jadi kalau ngomong kurang jelas ya mohon maaf. Bapak ngerti lah. Jadi punya imajinasi mulai kecil itu. Kecilnya Bung Karno itu punya imajinasi kepingin kayak Bima. Bima Pak. Iya. Apa itu Pak? Bima. Bima itu kalau bahasa di wayang itu kalau orang Jawa bilang itu Bimo jadi. Bimo, dalam masa Bimo bayar roh, nggak tahu. Bimo, jadi kalau di cerita wayang, Bima itu Bimo. Bimo lah. Nah kalau anak zaman sekarang itu, beliau itu kepengen jadi panglima. Panglima. Kayak begitu deh, pengen jadi pemimpin, panglima. Panglima. Karena tujuan dia, angan-angan dia, imajinasinya beliau itu kepingin jadi panglima itu kepingin mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyatnya. Itu dah. Bikin rakyatnya itu tentrem, adil, makmur, kayak begitu. Terus kalau dia itu kepingin jadi Bima itu dia kepingin memberantas keangkara murkaan di dunia. Jadi siapa yang punya sifat angkara murka itu Bima itu akan melawan, membasmi. Dan satu lagi, kalau Bung Karno itu punya angan-angan kepingin jadi Bima itu kepingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Makanya kalau benar ya benar, kalau memang adil ya adil gitu. Iya. Itu yang jadi angan-angan atau imajinasinya Bung Karno. Iya, makanya kamu kudu bangga, kita juga kudu bangga jadi orang Indonesia. Karena Bung Karno itu benar-benar pahlawan sejati. Sejati Pak? Iya, kudu bangga. Iya, kalau orang Jawa itu apa luhur. Iya. Luhur sekali.
gitu loh. Luhur, semuanya luhur, tingkah lakunya luhur, perjuangannya luhur, cita-citanya luhur. Juga luhur, Mak. Oh iya, Begitu Le. bener Pak Luhur, itu Pak Luhur itu kan nama Pak Luhur. Kalau ini Luhur itu apa ya? Jiwa. Iya, Jiwanya itu luhur luar sekali. biasa, Luar biasa. Makanya Bung Karno itu dinamakan Bapak Proklamator. Nah, Apalagi tuh, Pak, proklamator. Apa, Pak? masa kamu gak ngerti Bapak Proklamator Le? Bapak Proklamator itu adalah orang yang memproklamirkan negaranya kayak begitu. Jadi kita bisa merdeka itu karena beliau, karena Bung Karno. Karena Bung Karno ini, Pak, ya? Iya, makanya kamu harus bangga. Tanamkan jiwamu itu seperti Bung Karno. Jiwa patriot Nah, patriotisme. atau patriotisme, atau kamu juga harus mempunyai jiwa yang nasionalisme. Nah, Itu tanamkan gitu. Karena bangsa ini Bung Karno sudah memakai pedoman, memakai landasan, memakai pondasi. Makanya kalau pondasi ini nanti salah satu itu rusak, wah rusak bangsa ini. Namanya Trisaktina. Trisakti, Pak. Oh iya. Apa ini, Pak, Trisakti? iya. Tri itu 3. Kalau orang Madura, Tri Telok, Sakti itu kekuatan. Jadi ada 3 kekuatan bangsa ini. Pertama, apa nih yang pertama nih? Yang pertama berdaulat dalam politik. Berdaulat Nah. dalam politik. Politik. Iya, itu yang pertama Le. Yang kedua, Kalau yang kedua berdikari di bidang ekonomi. Nah, itu dieling-eling. dieling-eling. Yang ketiga lebih penting. Apa, Pak? Kayak Yang ketiga emakmu itu, ini orang mana sampai dulu saya lupa nikah sama yang orang Portugal. Portugal. Luar negeri, Pak. Portugal. Ala lele Portugal iku Purwokerto cedak Tegal. Jadinya di Aji Barang mak iki daerah Purwokerto kayak kue. Mulai tadi kayak kowe Iya kayak begitu. Protes melulu inyo. Kalau bapak ini memang dari Madura, makanya kamu mulai di Surabaya. Jadi kita harus saling menghormati, karena ini bagian dari yang ketiga nanti. Apa, Pak? Itu tentang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi budaya bangsa ini banyak sekali. Ada yang dari, ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Makanya kita bersyukur. Nah ini namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah. Alhamdulillah. Bapak ke sama mama ke diketemukan jadi jodoh. Nah. Terus kamu lahir merocot di Surabaya. Lahir merocot itu apa? Yang melahirkan itu Iya, Pak. lahir. Jangan pakai merocot. Ya pada baik lah. Makanya merocot. tetap kita harus berlandasan. Nah, ini penting. Makanya Bapak itu selalu bangga dengan ini. Meskipun ini sebagai lambang negara, di sini tulis Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu. Itu ya, Bang? Kayak begitu Iya. Le. Makanya nggak ada gunanya kita bertengkar sesama bangsa itu, nggak ada gunanya. Gitu loh. Kenapa? Persatuan dan kesatuan itu kunci kemenangan. Tanpa kita bersatu, tanpa kita ada persatuan, kita tidak bisa. Nah, Iya, bisa dipecah belah kalau gitu kita loh. nggak Jangan, bersatu. makanya kamu jangan selalu kuat, ada apa sedikit kamu tanggap, terus kamu apa itu enggak kamu cerah, tahu-tahu sampai kol-kolan, Apa, Pak? Yang Protokoler. pukul-pukulan. berantem. Dia sampai bergigir, jangan sampai bertengkar. Nah, ini ada pesan Bapak. Yang terakhir, ini yang penting sekali. Apa, Pak? Jangan sampai kamu itu tidak mengenal yang namanya jas merah. Jas merah, Pak. Iya, jas merah. Aku nggak punya jas, Pak. Lah, ada Le. Maksudnya bapaknya orang kayak kue, bukan begitu. Bukan begitu, Mbak. Jas merah itu bukan jas yang dipakai orang kaya-kaya untuk kondangan, bukan. Bukan, Duduk. Jadi jas merah kuwi apa Jadi pakai? gini, nah, ini perlu ini, harus itu, tak boleh kamu tidak tahu, harus tahu. Jas merah itu artinya jangan sekali-sekali
meninggalkan sejarah. Nah, Pak, tapi anak sih ngomong jangan sekali-kali melupakan sejarah kayak kowe sih bener sih ngendi? Ya, kalau saya baca buku, itu banyak bermacam-macam. Tapi pengertian Bapak, kalau melupakan, orang lupa itu masih bisa ingat. Oh iyalah, kalau naruh barang saya tadi lupa tak taruh mana, masih nyari. Tapi kalau sudah meninggalkan, ini sudah rusak. Makanya saya tidak membenarkan atau menyalahkan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi kalau saya baca buku pidatonya Bung Karno, itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya. Saya pikir betul. Iya. Kalau ditinggal itu sudah ditinggal. Tapi kalau lupa masih bisa balik ingat nyari. Ya kan? Orang lupa. Tapi kalau ditinggalkan, masya Allah. Pak, jangan kayak begitu ya Lea. Jangan nak. Orang kalau sampai meninggalkan yang namanya sejarah, itu kalau orang Jawa namanya, waduh, pang panting dah karu-karuan. Keblinger itu melakukannya jalannya tanpa arah Le. Ya ngepot kata. Ngepot kayak sepeda motor banyak. Iya, anak-anak sekarang itu jangan ngepot. Jadi jangan sampai kamu nanti kepleset itu lah. Ingat ya? Iya, Pak. Itu yang paling penting. Nanti tak ceritakan temanku nggak apa-apa, Pak? Harus nah. Cocok Le, setuju. Cocok, Pak? Setuju. Sebab kamu ini anak muda, penerus bangsa. Ya Pak, siapa lagi yang meneruskan bangsa ini? Iya. Kalau enggak kamu. Gitu lah. Jadi temenmu yang nggak tahu kasih tahu. Kasih tahu. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti aja, Pak. Dan aku tanya lagi, Pak. Tanya apa? Sekarang ini lapar aku. Pada remah. Kode rumah. Kikuru eceta. Lah apa? Memang anak itu nggak betah lapar. Wadah. Makanya nak, kamu kalau masih muda, yang sering tirakat. Kata orang Jawa itu tirakat. Apa, Pak? Tirakat itu ibaratnya orang harus sering berpuasa. Mencegah pertama hawa nafsu. Agar menghindar dari keangkara murkaan. Terus mencegah yang namanya lapar. Kamu belum sudah lapar, gitu mau jadi pejabat. Bung Karno dulu itu waduh suka tirakat. Ya jangan dimarahin melulu, namanya anaknya nggak tahu, masih kudu dipelajari. Nanti anaknya diajari tirakat gimana, puasa gimana kayak gitu, jangan dimarahin mulu. Perutnya aja yang gede, tabu raja. Nggak apa-apa lah sehat. Jangan perutnya dibesarkan nanti nak. Kenapa, Pak? Oh, kalau besar-besar kayak nanti khawatir jadi busung lapar dong. Oh, busung lapar gimana mas anaknya busung lapar? Mereka itu perigo ya. Udah makanya, udah mau makan kamu. Masak apa tadi? Ya, masa apa, Pak? Tadi masak soto, mama kek. Udah sana, kamu kalau lapar makan coto. Biar kamu dicoto makan. Soto. Iya, semua itu beda. Kalau kita orang Madura soto, orang Jawa soto. Ada sih. Bangsa kita, budaya kita itu namanya bukan soto, coto, ada coto. Makassar. Iya coto, nah. Udah sana kamu ke dalam, dicoto nanti sama mak. Coto